Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau suara jomblo itu masih separuh memang, belum bulat suaranya. Kecuali kalau ada Quran di dalam jiwanya dan sudah jadi ruh dan siap untuk menyambut seruan Al-Quran dan ingin diinstal hari ini jiwanya dengan Quran, pasti salamnya beda. Kalau sudah punya semangat itu, siap diinstal jiwanya dengan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Menarik juga ya bicara soal menginstal jiwa dengan Al-Quran. Karena saya dikasih judul ini nih, baru masuk lihat, oh ini berarti memang sekumpulan orang yang datang ke sini ingin sekali jiwanya itu terinstalasi dengan Al-Quran. Ya, ini memang penting. Tahu nggak bedanya orang hidup dengan orang mati menurut Al-Quran? Orang hidup itu adalah orang yang ada Quran di dalam jiwanya. Orang mati yang sesungguhnya adalah orang yang tidak ada Al-Quran di dalam jiwanya. Dia adalah bangkai berjalan, penduduk kuburan yang berkeliaran, vampire, Dracula, kira-kira begitu. Coba hafal gak surat Syura ayat 52? Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tahdi mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Gimana? Hafal semua? Sama-sama deh kalau gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi kalau baca dari tengah surat, bagusnya baca ta'awudz dulu. Ya, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ini sebagian daripada ulama salaf mewajibkan baca ta'awudz dan sunnah membaca basmalah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, di dalam hati boleh membaca ta'awudz ketika jadi imam atau sholat sendirian sebelum membaca Al-Fatihah. Karena ada dua tempat di mana setan paling tidak suka kita melakukan itu. Dua tempat itu adalah sholat dan membaca Al-Quran. Kenapa setan gak suka? Karena pada saat itu kondisi kita dalam kondisi dekat, sedekat-dekatnya dengan Allah Azza wa Jalla. Karenanya setan itu bekerja keras mengganggu kita sehingga tidak terjadi hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah min madza minasyaitonir rajim. Ketika kamu membaca Al-Quran, maka bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini secara ringkas saya sedang melakukan proses instalasi Quran di dalam jiwa semua yang hadir di sini. Ya.
Kosongkan dulu dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selanjutnya sebelum baca Quran, kalau ingin diinstal jiwanya dengan Quran, aktifkan 3 organ penting di dalam jiwa kita ini, di dalam diri kita ini. Sebab 3 organ inilah yang akan berinteraksi langsung dengan Al-Quran. Sebelum membaca surat Syura, saya baca dulu surat Qaf. Surat Qaf itu surat keberapa? 50. Surat Syura 42. Yang saya baca dulu surat Qaf. Tapi yang menarik nih surat Qaf dengan surat Syura. Permulaan surat Qaf adalah Qaf gitu. Wal Qur'anil Majid, itu Qaf, surat yang ke-50. Dimulai dengan huruf Qaf. Coba deh buka Qur'annya. Surat Qaf itu surat 50, ayatnya 45. Benar enggak? Jumlah ayatnya 45. Benar? Betul. Oke, sekarang 50 tambah 45 berapa? 95. Ingat 95. Itu karena ada 95 huruf Qaf di dalam surat Qaf. Ini bukan kebetulan. Itu bisa dibuktikan dengan surat Syura. Surat Syura itu surat ke-42. Kalau tidak salah ayatnya 53. Coba buka. Betul enggak? Surat 42 jumlah ayatnya 53. Kalau mahasiswa-mahasiswi UIN pasti di handphonenya ada Quran itu. Ya, karena dia ingin menginstal Quran ke dalam jiwanya sehingga dia tidak ingin berpisah bersama Al-Quran. Kalau belum berarti belum mahasiswa UIN Raden Inten ini. Betul, surat 42 ayatnya berapa? 53. 42 tambah 53 apa? 95. Sama kan dengan surat Qaf tadi? Karena ada 95 huruf Qaf di dalam surat Syura juga. Dan ada huruf Qaf kan di awal surat Al-Ahraf Muqatta'ah di surat Syura? Ada. Hamim. Ya, setelah itu Ain, Sin, Qaf. Nah, saya mau tes satu orang. Fakultas apa yang sering baca Quran biasanya? Jurusan apa? Usuluddin? Ya. Angkat tangan Usuluddin. Angkat tangan. Yang bacanya bagus saya mau kasih hadiah. Cash 200.000 rupiah. Yang benar membaca Ain, Sin, Qaf saja. Siapa bisa berani menerima tantangan? Maju. Bagus. Saya suka anak yang begini. Ciri khas anak Indonesia itu kalau ditanya siapa yang mau bertanya, nunduk kepalanya. Siapa yang siap maju, pura-pura gak ngelihat gitu. Yang gini keren nih. Ya, apalagi untuk urusan Quran. Kalau kerasukan setan gak berani maju dekat saya di sini. Apalagi orang kesurupan. Namanya siapa? Namanya Joko Imam Saputra. Joko Imam Saputra. Jomblo namanya. Jonggo ya. Apanya jenggo? Ada hubungan? Tidak ada. Ada Ain, Sin, Qaf. Ainnya berapa harokat? Ain 6 harokat. 6 harokat. Sinnya berapa harokat? 6 harokat. Berapa? 6 harokat. 6 harokat juga. Qaf dibacanya berapa harokat? 6 harokat. 6 harokat juga. Bagus. Di dalam riwayat Hafiz, Ain boleh dibaca 6, boleh juga dibaca 4. Ya, 4 harokat secara qiraat. Coba sekarang baca Hamim, Ain, Sin, Qaf. Ha berapa harokat? Ha berapa harokat? 2. Mim berapa harokat? 6. Saya mau tes. Yasin, ya-nya berapa harokat? 2. Sinnya berapa?
Tes. Yasin ya. 1, 2, 3. Bagus di sini. Hamim. H-nya berapa? Mimnya berapa? 6. Tes. 1, 2, 3. Oke. Mulai Hamim dan Ain Sin Qaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyai bukan syai. Minasyaitonir I bukan e, bukan imalah. Kalau ke e tapi bibirnya kuncup. Coba yang benar a'udzunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaiton. To tidak kuncup bibirnya. Bukan to. Bibir kuncup hanya untuk dhammah. Kalau fathah, to itu dhammah atau fathah? Fathah. Minasyaiton. Oke, perbaiki ta'awudnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitonir rajim. Syaiton. Ulangi ta'awudnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Hamim sekarang. Hamim. Lanjut. Qaf. Ain Sin Qaf. Ain Sin Qaf. Kurang seimbang. Ainnya cuma 3, sinnya tambah 4, qafnya 6, jadi nggak teratur ini. Feelingnya masih belum bagus. Coba yang benar. Hitung ketukan yang benar. Mulai Ain Sin Qaf. Ain Sin Qaf. Ikhfanya belum bagus. Ikhfa antara ain nun sukun ketemu sin. Ya. Ain nun sukun ketemu sin. Mulai yang betul. Ain Sin. Ainnya enggak 6 tuh. Ain. Harus 6. Mulai. Ain Sin Qaf. Ikhfanya berapa ketukan? 2. Jadi kalau mau diperbaiki, mau diinstal jiwanya dengan Quran yang hadir di sini, kita coba perbaiki dulu bacaannya ya. Tapi dia sudah betul. Kebanyakan ada yang bacanya begini. Ain Sin Qaf, itu salah. Yang betul ain, gitu ya. Ikhfanya 2. Ain Sin Qaf. Bagus sekali. Sesuai dengan janji saya, ada di kantong itu ada duit kayaknya 200.000, bawa ke sini. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ketika membaca Al-Quran, aktifkan 3 komponen penting dalam tubuh. Kenapa selama ini Quran tidak terinstalasi? Khatam, memang khatam. Tetapi jiwanya terpisah dengan Al-Quran. Kalau khatam sekedar khatam, hafal sekedar hafal, orang kesurupan pun bisa menghafal Quran. Satu malam saya ditelepon oleh teman saya alumni Madinah.
istrinya kesurupan jin. Jam 2 malam. Saya bilang bacain aja ayat kursi. Dia bilang ayat kursi doang. Jangan bilang doang. Baca ayat kursi. 10 menit berikutnya dia telepon saya. Bakhtiar, saya bacain ayat kursi di istri saya yang kesurupan, yang matanya merah melotot, suaranya berubah, badannya kaku. Ketika saya baca, tajwid saya dikoreksi oleh jin yang merasuk di dalam tubuh istri saya. Dan yang dikoreksi itu matnya. Kurang katanya matnya, kata jinnya, coba bayangkan. Kalau berquran sifatnya hanya ritual, berquran yang ritual, bukan untuk itu Quran diturunkan. Harus berquran secara fungsional. Jangan cuma buta aksara Al-Quran, tetapi merupakan kewajiban kita juga jangan buta makna Al-Quran. Kalau ingin Quran terinstalasi dan tidak menjadi buta makna Al-Quran, saya bacakan surat Qaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Ini surat Qaf ayat 31. Sesungguhnya pada Al-Quran itu ada zikra, ada reminder, ada reminding di situ. Orang-orang yang sudah terinstalasi jiwanya dengan Al-Quran, ciri-cirinya itu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Kok bisa? Karena di dalam jiwa orang ini ketika dia membaca Quran itu lahu qalbun. Quran itu baru bisa meresap dan bisa menjadi peringatan dan pengingat sekaligus bagi seseorang ketika membaca Quran. Dia dalam kondisi hidup kalbunya, dalam kondisi tunduk pendengarannya pada nasihat Al-Quran, dan pada posisi di mana matanya menjadi saksi terhadap kebenaran Al-Quran. Sebutkan 3 organ penting yang harus on ketika membaca Quran. Pertama apa? Qalb. Liman kana lahu qalbun. Yang kedua apa? Pendengaran, as-sama'. Yang ketiga, mata, asy-syahid. Apa maksudnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Jadi kalau diperdengarkan Quran, itu kalbunya terasa nikmat sekali bersama Al-Quran. Ini karena selama dia membaca Quran, dia selalu aktif 3 organ pentingnya ini. Dan kalau bisa menghadap kiblat, mana kiblatnya di sini? Dan akan lebih bagus dalam kondisi bersuci. Anda gak usah bertanya dari sisi hukum, biar nanti fakultas syariah perdebatannya apakah harus dalam keadaan bersuci atau tidak. Tetapi dalam mindset kalian, dalam mindset Anda bahwa saya sedang berinteraksi dengan kitab suci, maka saya harus dalam keadaan suci. Adik-adik yang akhwat kadang bertanya, kenapa sih Ustaz? Kita kan kalau lagi menstruasi ini kan suka galau, kenapa nggak boleh pegang Quran? Bukan itu masalahnya. Enggak usah protes kalau sunnah Rasul sudah mengatakannya. Ini mungkin di luar bahasan fikih. Jimat itu akan ampuh kalau lafzul jalalah ditulis dengan darah haid atau darah nifas. Itu lafzul jalalah Allah. Saya punya teman ditunjukkan oleh jin ada emas di sebuah bukit, dan sebagai tanda jadinya teman saya yang ahli supranatural ini ambil satu bongkahan di gunung itu, dan betul dibawa ke lab ada emasnya, dan dia bisa jual 90 juta. Dia bilang ini ada
ratusan ton boleh kamu dapat. Syaratnya cuma satu. Mau nggak minum darah haid? Jadi dalam dunia supranatural, pertama, setan itu suka kalau kita melanggar sunnah. Yang kedua, di dalam sunnah memang mengisyaratkan ilmu pengetahuan yang kadang rasio kita tidak sampai kecuali berdasarkan informasi gaib, dan itu dipenuhi dengan keyakinan dan sesungguhnya itu nyata. Jadi kalau baca Quran harus dalam keadaan suci sebaiknya, menghadap kiblat dan duduknya dalam kondisi duduk ibadah. Imma duduk iftirash atau duduk tawarruk seperti tahiyat awal atau tahiyat akhir, dan dalam kondisi menutup aurat. Jadi jangan sembarangan kalau membaca Quran. Kalau ingin Quran itu terinstalasi di dalam jiwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. No. Tidak boleh baca Quran dalam kondisi seperti itu. Sepenuh jiwa. Kalbunya harus hidup, pendengarannya harus tunduk, matanya harus menjadi saksi. Baru Quran itu masuk. Sekarang cara memasukkan Quran, menginstalasi Quran di dalam jiwa kita. Setelah 3 ini aktif, adab-adabnya kemudian diperhatikan. Ingat, al-iman qabla al-Quran, al-iman qabla al-Quran, kal adab qabla al-ilm. Beriman dulu kepada Quran, baru berinteraksi dengan Quran. Orang yang berinteraksi dengan Quran tapi belum benar imannya dengan Quran, kacau Qurannya. Seorang qori, ini mohon maaf kepada qori, seorang qori, dia pernah juara nasional. Setelah 8 tahun belajar ilmu tilawah, dia menyesal. Ilmu yang paling gak penting saya pelajari seumur hidup saya, Ustaz, adalah ilmu tilawah. Yang lagunya ada Bayati, ada Saba, ada apa lagi? Hijaz, ada apa lagi? Ras, dan seterusnya. Kenapa kamu menyesal begitu? Padahal suaranya bagus. Ustadz, coba bayangkan, saya belajar 8 tahun ilmu itu, saya pakai di mana? Paling di event. Event 1 tahun saya baca berapa kali? Kalau diundang paling ya 5-6 kali. Nggak mungkin dong baca itu saya baca waktu sholat. Misalnya saya jadi imam, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kabur imamnya semua, makmumnya semua, pulang semua makmumnya. Dan untuk murajaah juga nggak mungkin. Saya pakai bacaan itu hanya di event saja. Ini mohon maaf sekedar ini curhatan dia. Yang ingin saya katakan adalah bahwa Quran diturunkan itu untuk 2 yang paling utama. Liyadabbaru ayatihi. Quran itu diturunkan agar dia ditadabburi ayat-ayatnya. Pakar tafsir hebat tafsirnya, tapi kalau dia tidak dihidayahi oleh Allah, tidak melalui sebuah proses yang namanya tadabbur, seorang profesor berkata, boleh nikah beda agama satu kelamin. Padahal semua agama mensyariatkan menikah itu adalah satu agama beda kelamin, gitu kan? Kalau sekarang beda agama, gara-gara profesornya berkata tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa berpasangan itu harus dengan lawan jenis. Hanya ada kata azwaj, zauj di dalam Al-Quran. Kata zauj atau azwaj jamaknya itu hanya pasangan. Pasangan tidak mesti lawan jenis. Wah, kacau ini. Oke, ketika ini hanya sebagai wacana akademik di kampus, seorang dosen
kemudian ingin berwacana agar mahasiswanya kemudian tergelitik untuk berpikir dan terpancing, it's okay sebagai bahan diskusi. Tapi ketika harus dipaksakan menjadi sebuah undang-undang, dan saya bertarung dengan mereka di DPR dalam rapat dengar pendapat, ini dalam rancangan undang-undang keadilan dan kesetaraan gender, ketika itu dipaksakan, jangan dong begitu. Lalu mendapatkan dukungan Amnesty Internasional misalnya tentang penodaan agama. Bahkan saya tanya profesor pakar bidang tafsir gender di UIN, Syarif Hidayatullah. Pakarnya langsung saya tanya, Prof ini sering sekali bicara gender dalam tafsir Al-Quran kemana-mana. Sebetulnya bagaimana cara Prof menangani istri di rumah? Apakah seperti tafsir yang Prof tulis itu? Tidak, Bahtiar, itu kan cuma wacana akademik saja. Di rumah ya kita orang Bugis semuanya. Maksud Prof, ya tetaplah seperti keluarga di dalam Islam itu. Ini ketika tafsir dipelajari kedalaman-kedalamannya tanpa penghayatan, maka hadis Nabi mengatakan orang yang meletakkan Quran di depannya dibawanya ke surga. Sedangkan orang yang meletakkan Quran di belakangnya harus sesuai dengan akalnya. Quran harus tunduk dengan hawa nafsunya, didorongnya dia ke neraka. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah kamu lihat bagaimana orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Anda sebagai mahasiswa boleh berekspresi kritis, boleh sebagai mahasiswa, tapi hati-hati, ada aturannya. Jangan sampai Anda berkata, selamat datang di negeri tanpa Tuhan. Tuhan telah membusuk, Tuhan telah mati, Tuhan telah mantu. Hati-hati. Ini ketika Al-Quran tidak terinstalasi di dalam jiwa para mahasiswa dan hanya sebatas akal saja permainannya, dan Al-Quran harus tunduk kepada fikirannya, dia akan disesatkan oleh Allah berdasarkan ilmunya. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa tambah ilmu di kampus tapi tidak tambah hidayah karena tidak terinstalasi jiwanya dengan Quran, maka tamat dari kampus semakin jauh dari Tuhannya. Berarti sudah keluar dari falsafah ilmu. Yang namanya orang berilmu itu dari kata-kata apa ilmu itu? Alima ya'lamu alamatan. Jadi kalau kalian sedang kuliah di kampus yang mulia ini, insya Allah akan lahir ahlul Quran dari sini. Insya Allah akan lahir ulama-ulama besar dari sini. Dan insya Allah akan lahir penerang-penerang Islam dari kampus ini. Caranya gimana kalau ingin menjadi seperti itu? Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Dan demikianlah kami wahyukan kepada kamu ruh Al-Quran. Jadi Al-Quran di sini difungsikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah Syura ayat 52 ini sebagai software. Ruh min amrina, atas perintah kami. Tafsirnya kira-kira begini. Bighairi sabab wala minnah wala masyaqqah bal minnah min rabbih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam terinstalasi jiwanya dengan Quran itu bukan karena usaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Ini semata-mata given. Minnah mahdhah minallahi azza wa jalla. Ini murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kalau kita mau berpikir secara cerdas, lihat saya bantu Anda bertadabbur untuk menginstalasi Al-Quran. Ketika dunia sedang kacau,
Seandainya nih Indonesia sedang kacau balau, sistem sosialnya juga sudah kacau, manusia sudah menyembah uang dan kekuasaan. Pertanyaannya, solusi apa yang harus kita berikan sebagai seorang agamawan? Pertanyaan saya, Indonesia sedang dalam kondisi kacau ini, solusinya kira-kira yang harus diberikan kepada rakyat yang sudah kacau balau ini, satu, dikasih ayat-ayat politik, ayat-ayat sosial, ayat-ayat ekonomi, atau ayat-ayat ilmu. Yang mana kira-kira yang harus diberikan? Ayat ilmu, betul. Seandainya nih di panggung ini ada 4 calon presiden, 1 ahli ekonomi, 1 ahli politik, 1 ahli hukum, yang 1 orang berilmu dengan semua keilmuannya, tetapi tidak kaya raya seperti mereka-mereka yang ahli politik, ahli ekonomi, dan ahli hukum. Kira-kira yang dipilih oleh rakyat Indonesia yang mana? Yang ekonomi menjanjikan kesejahteraan, yang politisi menjanjikan keadilan, yang hukum juga menjanjikan tegaknya hukum, supremasi hukum, yang berilmu menjanjikan agar umat ini kembali kepada ilmu. Kira-kira mana yang dipilih oleh masyarakat Indonesia? Yang mana yang dipilih kira-kira? Yang kesejahteraan itu nomor 1. Tapi pertanyaan saya, ketika dunia sudah kacau balau dan Allah berkehendak memberikan bimbingan yang lurus kepada umat manusia pada saat itu, resep yang Tuhan turunkan, yang Tuhan berikan kepada manusia saat itu, berdasarkan surah Al-Alaq ayat 1-5, kira-kira ayat apa yang diturunkan? Politik, hukum, ekonomi, atau ilmu? Ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi. Ini konsep Al-Quran. Jadi betapa besarnya peran para ilmuwan di tengah masyarakat itu. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Maksud saya, adik-adik sekalian, mahasiswa dan mahasiswi, kalau keluar dari ruangan ini, kalian sudah punya keseriusan untuk menjiwai Al-Quran dan Quran terinstalasi di dalam jiwamu. Mohon kepada Allah sambil berzikir di pertemuan ini, berkata, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Mohon kepada Allah, sebab ini given sifatnya. Kalau itu yang terjadi dan Anda diberikan ilmu Al-Quran, Allah, yang namanya ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasulullah. Qala Allah wa qala Rasulullah. Kalau itu sudah Anda dapatkan, kalian sudah mendapatkan ilmu yang sesungguhnya. Selanjutnya apa? Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Perlahan-lahan instalasikan Quran itu dalam bentuk penghayatan yang mendalam. Amalkan Quran. Sekarang saya mau tanya, bagaimana cara beriman kepada Quran menurut Al-Quran? Ada yang bisa jawab? Bagaimana cara berquran kepada Quran menurut Al-Quran? Ada yang bisa bantu? Yang bisa jawab saya mau kasih 100.000 rupiah. Oke, saya kasih bocoran ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. Saya ulangi ya. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Menurut ayat ini, siapakah orang yang beriman kepada Quran menurut Al-Quran? Alladzina atainahumul kitab yatlunahu
haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih ulaika yu'minuna bih. Ada yang bisa jawab? Sudah saya kasih nih bocorannya, udah jelas banget sebetulnya jawabannya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi mendengar Namanya siapa? namanya Rani Musoda. Bisa bahasa Arab? Oh, ya. Tidak, tapi paham. Paham insyaallah. Oke. Coba terjemahkan dulu. Alladzina Alladzi orang-orang yang ataina humul kitab, orang-orang yang mempelajari kitab ya Pak. yang kami datangkan Yang kami kepadanya datangkan Alkitab, Al-Quran. ya, yatlunahu, Yatlunahu mereka membacanya membacanya haqqa tilawati, kebenaran ya Pak. Hakko tilawati mereka membaca dengan bacaan membaca yang dengan yang benar, yang sesungguh-sungguhnya. yang sesungguh-sungguhnya yang benar. Haqqa ulaika yu'minuna bih, Ulaika sesungguhnya mereka yu'minuna bih, orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Al-Quran. kepada Al-Quran. Jadi jawabannya, siapakah orang beriman kepada Quran menurut Al-Quran? Orang-orang yang sungguh dalam membaca dan mempelajari Al-Quran. Yatlunahu haqqa tilawati. Kenapa? Karena kebanyakan orang ini mengaku beriman, sebetulnya belum beriman kepada Quran. Saya tahu, umumnya orang baca Quran itu satu, baca kalau lagi sempat, belajar secara mendalam kalau lagi mood, dihayati ntar kalau lagi ada musibah, diamalkan kalau menguntungkan. Mudah-mudahan saya salah nih. Tadi umurnya 14 tahun, dapat berapa juz? 10 juz, tapi lama menghafalnya yang 17 tahun ini kan 2 tahun. Kalau 2 tahun 10 juz berarti nanti umur dia 4 tahun lagi 21 sudah 30 juz. Jadi kalau Anda selama kuliah di sini 4 tahun harusnya dapat 40 juz. Baik, si Hilya yang pemenang di RCTI kemarin itu sekarang umurnya 6 tahun, ya sudah dapat 13 juz. 6 tahun 13 juz. Dan orang tuanya tidak sekolahkan dia ke sekolah dulu. Dan saya kira itu bagus. Kemarin saya bikin acara Hafiz Quran, keliling 8 kota, 3 bulan seluruh Indonesia dengan dana 2 miliar kita keliling. Ada yang menarik. Ini buat para dosen sekedar informasi penelitian lapangan saya. Kalau ada anak hafal Quran usia 3 sampai 7 tahun, itu biasanya yang hebat ibunya, bapaknya. Dan kalau ada anak usia 3 sampai 7 tahun hafal Quran, itu pasti bukan dari PAUD, bukan dari TK. Karena umumnya anak yang sudah hafal sama ibunya masuk TK rusak hafalannya. Karena mindset pada para guru TK itu method just for method. Goalsnya nggak sampai main, nyanyi, menari. Kader saya anaknya sudah hafal juz amma, juz 30. Karena sudah hafal juz amma, dia merasa aman, dimasukin TK supaya nambah. 1 bulan berikutnya hancur hafalannya. Bapaknya bilang, "Nak, kenapa hafalanmu hancur kayak begini?" "Anu Pak, di sekolah nyanyi terus, menari terus, main terus, tidak mengulang hafalan." Jadi metode sebatas metode. Saya khawatir kalau Anda hanya berkutat di bidang keilmuan, ulumul Quran, tapi Qurannya tidak dibaca, gimana ya? Anda semacam ahli bikin kue, tapi nggak punya bahan. Selamanya tidak bisa punya brownies misalnya begitu.
ilmu kritik hadis, tapi nggak pernah menghafal hadis secara benar. Ini kacau biasanya. Baik, tetap di sini. Jawabannya, siapakah yang beriman kepada Quran menurut Al-Quran? Jawabannya ialah orang-orang yang diturunkan Al-Quran ke dalam hatinya dan ia mempelajari dan membacanya dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Seperti apa sih yang sungguh-sungguh itu? Kalau tadi kan 4 nih. Baca kalau sempat, belajar kalau mood atau dekat ujian, dihayati kalau lagi ada masalah, lagi galau, gitu ya. Baru hayati ayat. Dan yang keempat, diamalkan kalau menguntungkan. Benar nggak kayak begini? Kalau menurut Yang fakta, benar, yang gini benar nggak? salah. Salah. Kalau secara teori salah, tapi karena fakta kebanyakan manusia melakukan itu, Pak. Melakukan itu. Jadi yang benar seperti apa? Kalau yang sungguh-sungguh itu ialah seperti Rasul dan sahabat-sahabatnya dahulu. Meskipun Al-Quran itu Nggak diberikan usah tinggi-tinggi lah. Ya. Kita aja kita aja ya, hari-hari. Pak ya. Ya. Yang hari-hari kira-kira mestinya bagaimana? Ya. Kalau yang sungguh-sungguh menurut saya ialah orang-orang yang benar-benar punya niat yang tulus dalam membaca Al-Quran. Bacanya harus punya jadwal nggak? Enggak. Hah? Enggak. Kalau menurut saya bacanya tidak perlu jadwal, yang penting dia continue. Continue. Ya. Saya mau kasih tahu ya, yang continue itu minimal 5 jam satu hari. Ustadz sibuk, kuliah, tugas ini, organisasi. Percayalah, kamu boleh sibuk apa saja, tapi harus lebih sibuk lagi bersama Al-Quran. Baru bisa menjiwai Al-Quran. Tapi, kalau Quran kalah dengan tugas-tugasmu semua, percayalah, semakin sibuk kamu dan kamu tidak bisa menyelesaikan tugasmu. Sebaliknya, orang-orang yang membaca Quran, tugas-tugasnya dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? 2. Kapan mempelajarinya? Tadi kan bacanya minimal 5 jam seharusnya itu. Ya, kalau satu halaman sebelum sholat 5 waktu dan satu halaman setelah sholat 5 waktu, jadi satu hari dapat berapa halaman? 10 halaman. 10 halaman berarti itu berapa juz? 1 juz. 1 juz one day. 1 juz. Ringan nggak itu? Bisa. Harusnya sih ringan. Yang kedua, itu tadi bacanya, belum paham nih. Mempelajarinya, gimana seharusnya? Kalau mempelajarinya itu jangan hanya baca tapi terjemahan dan tafsirnya. Bagus, saya mau tanya, satu ruangan ini, siapa yang pernah baca terjemahan Quran yang 1 jilid itu, yang dari Departemen Agama sajalah dulu ya, yang pernah baca habis dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, sampai An-Nas pernah baca sekali seumur hidup? Angkat tangan. Di atas, Pak. Angkat tangan. Yang sekali seumur hidup. Satu orang. Yang lain mana lagi? Turun sini. 2, 3. Naik sini yang sudah. Maju. Maju dik. Ayo maju nak sini sayang. Maju. Maju. Anak saya juga mahasiswa tapi di UI, Fakultas Kedokteran. Belajar Qurannya di rumah, ibadahnya saya mantapkan, tapi dia bercita-cita ingin menjadi seorang dokter, walau di ITB juga lulus MIPA. Saya cerita ini tahadus bin nikmah, kalau anak itu kembali ke Quran, insya Allah dicerdaskan oleh Al-Quran. Satu lagi maju, mana lagi tadi yang sudah selesai? Maju. Nih lihat nih. Saya mau hitung prosentasenya. Jumlah yang hadir di sini kira-kira berapa ratus orang ya? Jadi representasinya ini prosentasenya. Saya keliling Indonesia ke masjid-masjid Bapak Ibu, ke majelis-majelis taklim. Saya mau tahu kualitas umat Islam Indonesia itu sebetulnya yang siap untuk diajak maju itu berapa orang? Tentu batasnya, ukurannya ingin membangkitkan sebuah peradaban adalah seperti Rasulullah SAW sabdakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah akan mengangkat peradaban sebuah bangsa bersama kitab ini dan merendahkan bangsa lain juga. Standarnya adalah kitab ini. Jadi berapapun tingginya ilmu kalian, berapapun IPK kalian di kampus, kalau kalian tidak pernah membaca Quran, kalian tidak bisa dijadikan sebagai
patokan dasar untuk membangkitkan sebuah peradaban yang sesungguhnya. Baik. 1, 2, 3. Ada lagi laki-lakinya? Kalau di sini kira-kira ada 300 sampai enggak ya? Lebih. Berarti diwakili 3 orang sama dengan berapa persen? Yang lain pasti sudah semua tawadhu. Ya. Atau karena sudah pandai bahasa Arab semua dan sudah paham semua, jadi tidak perlu baca Indonesianya gitu. Ya, saya tidak ingin suuzon, tapi saya keliling, umumnya seluruh Indonesia ini rata-rata penelitian saya hanya 2%. Orang Islam Indonesia terdidik, biasa ngaji, biasa sholat, menyelesaikan bacaan Qur'annya sampai khatam itu cuma 2%. Ada Hizbut Tahrir di sini, ingin mendirikan khilafah Islamiyah, cuma 2% potensinya. Ada PKS ingin tegakkan syariat. Saya kasih data. Bagaimana akan bangkit umatnya kalau kualitasnya hanya seperti itu? Tapi di sini saya kira banyak cuma tawadhu. Tahu warna duit itu tawadhu artinya. Baik. Berapa lama kamu bisa selesaikan? Saya diajarin guru saya dulu, minimal 1 tahun itu harus selesai. Kamu bisa selesaikan berapa lama? 1 tahun, tepat 1 tahun. Kapan jadwal bacanya dan berapa banyak? Jadwal baca itu nggak ada jadwal khusus sih Ustadz. Jadi kapan aja. Banyak di rumah, di masjid, di kampus? Di masjid. Biasanya dapat berapa lembar? Biasanya 3-4 lembar itu dapat. Bagus. 3-4 lembar. Iya. Saya mau tanya, apa motif utamanya? Apa motifnya? Kok kamu mau baca itu, dasarnya apa? Dasarnya itu dari hati. Dari hati kenapa? Mau apa? Iya, ini kalau nggak dari hati nggak bisa. Dan orang yang nggak baca Quran sakitnya itu dari hati. Artinya tertariknya kenapa? Ya tertarik aja Pak, atas dasar hati kita ini yang bergerak untuk membaca, selalu membaca Al-Quran gitu Pak. Artinya kamu mau tahu isinya, Ya, mau tahu isinya apa itu Al-Quran, memahami isi Al-Quran itu kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Rasanya nggak seru aja kali baca khatam tapi nggak paham gitu ya? Apa bedanya kita sama burung beo? Itu burung beo kalau ditaruh depan rumah orang Nasrani, sepada gitu kan. Kalau ditaruh di WC, plung gitu. Itu burung beo, ya. Kalau kamu, katanya kamu karena pengen nikah ya melakukan itu. Ya, oke. Ya, motif ya. Kalau motif sebenarnya adalah disuruh. Disuruh. Wallahi, Siapa yang suruh? yang nyuruh kakak. Luar biasa Jadi- kakaknya. Doakan dia ya. Iya, insya Allah beliau yang nyuruh gitu ya. Katanya kalau misalnya hatam Al-Quran, harapannya ketika bulan Ramadan yang pasti Iya. dia selalu menyuruh hatamkan juga terjemahannya. Itu Terjemahannya. motif awalnya. Tapi memang ketika saya membaca, apalagi di awal-awal surat Al-Baqarah, itu ada kisah Musa. Kamu tertarik sama kisah iya, Musa? kisah Musa. Saya merasa kalau misalnya Al-Quran ini bukan sesuatu yang membosankan, tapi di sana ada cerita-cerita yang luar biasa, yang nyata adanya, yang bukan sesuatu yang khayalan. Nah, rekan-rekan sekalian, saya nggak mau tinggi-tinggi ke Rasulullah dan para sahabat. Ini minimal, miniatur, contoh-contoh sederhana orang yang sudah dimasukkan ruh Al-Quran di dalam jiwanya. Ini contohnya. Ya, kamu jaga. Ya, penampilan boleh kayak Ariel gitu kan. Tapi di dalam hatinya ada Al-Quran. Ini contoh. Tahu nggak nanti efek setelah ini? Kalau kalian nggak tertarik melakukan seperti yang mereka lakukan, sampai tua pun, ya, sampai tua pun nggak dapat apa-apa. Ibu-ibu kan banyak ibu-ibu yang marah kayak gini. Nah, mama kan
sudah bilang, kayaknya mama pengen mati aja deh. Mama udah bilang jangan kamu masih lakukan terus, nanti mama laporin papa kamu ya. Gitu. Kesalahan si mama, kesalahan besar si mama dalam dunia pendidikan ini, tarbiyah penting memahaminya. Itu karena yang dibacakan di telinga anaknya selalu qala mama, qala papa. Yang harusnya dibacakan di telinga anaknya adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah lomba menghafal Quran karena saya menghafal Quran setelah tamat pesantren dari Gontor. Jadi usia saya kira-kira udah 19 menjelang 20 tahun. Betul-betul saya tinggalkan. Harusnya saya kuliah, saya tinggalin kuliah. Fakultas Tarbiyah 1,5 tahun. Saya tinggalkan sebelum ke Madinah. Udahlah, saya mau menghafal Quran saja. Saya izin sama ibu saya. Ibu saya nangis, Bu kasih saya waktu 2 tahun aja Bu. Ibu saya menangis, kamu baru pulang dari pesantren, mama belum, ibu belum lagi peluk kamu. Kasih saya 2 tahun Bu untuk menghafal Quran. Satu hari saya lomba sama anak umur 13 tahun. Saya bilang sama dia, ini yang paling pintar di pesantren itu, kita lomba hafalan ya. Ya, tapi saya curang, saya udah ngulang duluan. Yang saya mau lombakan dan ayatnya pun saya pilih yang saya sudah hafal. Oke, mulai sama-sama 1, 2, 3 bacalah kita. Tet gitu kan. Sampai kemudian saya udah hampir habis hafalan saya, dia masih lancar. Ketika dia masih lancar dan saya bakal kalah, saya bilang stop. Ini udah malam, udah jam 11, tidur dulu. Kita lanjutin besok habis subuh. Rencananya saya mau bangun jam 3 untuk nambah hafalan supaya bisa ngelawan dia. Betul, akhirnya tidurlah dia di samping saya ngulang hafalan. Tahu nggak? Ketika saya ngulang hafalan, dia melanjutkan hafalannya dalam keadaan tidur. Lancar di samping saya. Setelah itu ya Allah saya kalah, saya curang, udah saya tidur deh gitu setelah itu. Mimpinya pun dengan Al-Quran. Dan orang kalau sudah dicerdaskan dengan Al-Quran dan sudah menghafal, itu pelajaran lain gampang semuanya. Lihat, Imam Masjidil Haram itu kalau lagi menghafal itu kan seperti dibukain gambar kan, halaman demi halaman. Orang menghafal Quran itu, ini baris pertama, baris kedua, ini Quran pojok, dibuka lagi, dia ini tahu lembaran keberapa. Bahkan orang buta di tempat saya kemarin itu yang sekarang sudah almarhum, ya, yang sekarang sudah almarhum, itu bisa lebih cepat dari komputer. Kita tinggal baca ayat, dia langsung tebak suratnya dan ayatnya. Nah kemarin juara satunya di Hafiz Quran. Itu si Musa di RCTI. Saya bimbing lagi, jadi saya bikin program. Jadi anak Musuluddin, saya konsultan di Khazanah Trans 7. Saya konsultan juga di beberapa acara termasuk acara Hafiz Quran. Kita harus bisa meng-create sebuah program dan masuk ke TV mainstream dan harus bisa memberikan inspirasi banyak orang. Jadi dalam ilmu dakwah saat ini Anda harus menguasai betul media itu. Jadi ketika saya diundang panitia, saya harus bawa tim media ini, dokumentasi untuk saya pelajari di mana kekurangan saya, dan kalau sudah bagus kita sebar di YouTube sehingga dinikmati banyak orang. Quran itu sudah mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir, 4 ayat itu. Artinya kalau sudah ada Quran nanti di pemahaman kalian setelah ini, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya' min ibadina. Setelah ini kalian tunggu ya. Kalau bisa ulang lagi, tunggu setelah ini akan ada cahaya di depan kalian. Cahaya itu akan membimbing kalian kepada siratal mustaqim. Siratal-lahil ladzi lahu ma fis samawati wal ard. Ala ilallahi tasirul umur. Setelah ini kalau kau sudah terinstalasi, sudah baca khatam, sudah mempelajari isinya, tinggal tadabur. Tadabur nanti ayat-ayatnya akan terbuka. Contoh kamu tadi terkagum-kagum dengan kisah Musa kan? Sisi mananya kamu terkagum sama kisah Musa? Ya, ada satu kisah yang saya ingat, yaitu ketika Musa baru lari ketika ada dia membunuh seseorang, lalu dia lari dari sebuah negeri, lalu dia bertemu dengan 2 orang wanita. Pada saat itu dia itu sedang kepayahan, tapi dari sisi kepayahannya itu ketika dia merasa susah, tapi dia masih sempat menolong 2 orang wanita yang melipir gitu ya, karena
hendak mengambil air tapi tidak bisa karena ada kerumunan para lelaki yang juga hendak mengambil air di waduk yang sama. Itu suatu kisah yang luar biasa menurut saya. Ini romantis sebetulnya kisah ini. Ini kisah klipnya Musa dengan putri Syuaib alaihissalam. Lihat, perempuan itu suka dengan cowok satu, care sama cewek, perhatian, tapi tulus. Kalau perempuan itu tahu, wah ini carmuk nih gitu, dia tahu, ini cari muka gitu, tulus. Yang kedua maco gitu. Dan yang ketiga suka menolong, bekerja tanpa pamrih, langsung dibawain, dia tersentuh itu. Saya salah nih bocorin rahasia gini. Laki-laki itu dalam kisah Musa, cowok itu tersentuh sama cewek yang pemalu. Tapi malunya beneran, gak malu-maluin gitu. Wahya tamshi ala istihya, nanti ceritanya gitu. Ya, dan dia kemudian tersipu-sipu malu datang kepada Musa. Musa, kamu dipanggil bapak tuh. Gitu. Padahal dia tadi yang minta agar bapaknya manggilin, kelakuan perempuan memang suka begitu. Sebelumnya dia bilang sama bapaknya, Pak, bapak kayaknya perlu tenaga pembantu deh. Kita kan perempuan semua, Pak. Masa tangan saya kasar, Pak? Kira-kira bercandanya begitu. Bapak cari pembantu dong. Yang gimana, nak? Kan bapak nggak punya pembantu lain kecuali kalian berdua. Yang kuat. Fa inna khairu man ista'jartahu al-qawiyul amin. Bapak cari dong yang kuat tapi bisa dipercaya. Padahal dia sudah dilirik Musa. Ya udah kalau gitu, kalau ada, memang kamu ada sih. Tapi bapak dong yang panggil. Bapak udah tua, bapak sakit. Ya udah deh, aku panggilin tapi atas nama bapak ya. Modus, datanglah. Wahya tamshi ala istihya. Saat itu Musa juga sudah berdoa sebetulnya, ya. Ini beginilah yang disebut dengan mencari pasangan. Jangan berdua-duaan, jangan pacaran. Pacaran itu 3 sisi positifnya. 1, positif haram. 2, positif zina. Dan ujung-ujungnya positif hamil. Itu pacaran. Jadi sebutkan 3 sisi positif pacaran. 1, haramnya ini mukhaffafah atau mughalladhah. Jadi sama dengan makan apa? Makan babi. Kalian mahasiswa UIN memang ngerasa dekat sama Tuhan, sering belajar agama, nggak makan babi, tapi setiap hari kalau kalian pacaran sama aja dosanya dengan makan sama. Pertanyaan, apakah ilmu bisa masuk dengan mahasiswa-mahasiswa seperti itu? Nggak bisa. Li'annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu Allah itu cahaya, dan cahaya Allah itu nggak bisa masuk ke dalam jiwa orang yang bermaksiat. Siap move on? Siapa yang siap move on? Angkat tangan. Kalau nggak berani move on berarti makan babi tiap hari. Siapa yang siap move on? Berdiri. Yang siap move on berdiri. Berdiri. Yang nggak mau makan babi lagi berdiri. Yang nggak mau makan babi lagi berdiri. Yang siap move on, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk. Ini persoalan kalian. Kenapa Quran gak bisa masuk? Karena selama maksiat masih ada, gak bisa Quran itu terinstalasi. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Mada, mana Mada itu? Oke. Kalian nanti semuanya dapat hak dari saya. Ya, terima kasih. Nanti ketemu saya usai acara. Silakan kembali. Selebihnya kita bisa diskusi dan tanya jawab insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.